Bukan supaya dijadikan sebab doa itu untuk mencapai tujuan, untuk meminta-minta sesuatu kepada Allah. Bukan itu rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanya ada hadis yang menyatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ibadah kan banyak, ada sembahyang, ada baca Quran, ada zikir. Tapi kalau doa itu mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, intinya ibadah. Karena dengan doa itu kita mengakui dua hal tadi. Satu, kita lemah, kita hina, kita tidak berdaya. Yang kedua, kita mengakui Allah maha kuat, maha kaya, dan segala-galanya. Nah, itu rahasianya doa. Dari Al-Hikamil Ata'iyah, qala al-Imam Ahmad ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. La yakun talabuka sababan ilal ata'i minhu fayakilla fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyah wa qiyaman bi hukukir rububiyah. Yang artinya, dan jangan adalah tuntutan engkau kepada Allah menjadi sebab kepada pemberian Allah. Maka sedikitlah pemahaman engkau tentang Allah, dan hendaklah tuntutan engkau kepada Allah itu untuk menampakkan kehambaan engkau dan mendirikan hak-hak ketuhanan. Itulah maknanya hikmah yang ke-166 ini. Maksudnya, la ta'taqid, jangan engkau mengi'tikadkan, jangan engkau menganggap anna du'a sababun fi tahsili matlubik minallahi ta'ala, bahwa doa itu sebab pada menghasilkan tuntutan engkau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengi'tikadkan, jangan menganggap bahwa doa itu sebab untuk menghasilkan tuntutan kepada Allah. Sebab berdoa ini lalu hasil. Nah, jangan demikian. Doa itu jangan dijadikan sebab untuk mencapai tujuan. Nah, sebab berdoa aku akhirnya diberi Allah juga. Nah, itu salah anggap. Jangan dianggap doa itu menjadi sebab untuk menghasilkan tuntutan kepada Allah. Fala tafhamu sirra bi amrillahi ta'ala ibadahu bitalabi wa du'a, maka engkau tidak paham kalau menganggap doa itu sebagai sebab untuk tercapainya yang diminta kepada Allah, maka engkau tidak paham akan rahasia pada perintah Allah Ta'ala akan hambanya dengan tuntutan dan doa itu. Itu Allah menyuruh kita berdoa, Allah nyuruh kita minta. Itu ada rahasianya. Nah, kalau kita paham, mengerti rahasianya kenapa Allah itu menyuruh kita berdoa, niscaya kita kadang menganggap bahwa doa itu suatu sebab untuk hasilnya yang dicapai, hasilnya yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai kita beranggapan sebab aku berdoa hari-hari akhirnya berhasil. Sebab aku berdoa tiap malam, tengah malam, akhirnya hutangku lunas. Jangan menganggap doa itu menjadi sebab. Kalau demikian berarti kada paham dengan apa yang dimaksud oleh Allah tentang doa itu.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Lianna Allah Ta'ala la ya'muru ibadahu bit-talab was-su'ali minhu illa li'izhari ibtiqarihim ilaih wa liqiyami huquqi rububiyyatih la li'ayyatasabbabu ila husuli ma talabu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh, tidak memerintahkan hambanya dengan menuntut dan meminta daripada Allah, melainkan untuk menampakkannya mereka akan kepakiran mereka, menampakkan akan berhajatnya mereka kepada Allah, dan untuk mendirikan hak-hak ketuhanan, bukan untuk mereka jadikan sebab kepada hasilnya yang mereka tuntut. Jadi rahasianya Allah itu menyuruh kita berdoa ini supaya kita ini sadar bahwa kita ini kada mampu. Nah, itu ternyata Allah menyuruh kita berdoa itu supaya kita ini tahu diri bahwa kita ini lemah. Allah menyuruh kita berdoa supaya kita ini menyadari bahwa kita ini sangat berhajat kepada Allah. Nah, itu rahasianya Allah menyuruh berdoa itu. Dan mendirikan hak-hak ketuhanan. Karena Allah itu, hak Allah terhadap kita ini agar kita agungkan, agar kita besarkan, agar kita muliakan. Itu hak Allah. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah, di situ ada dua. Satu, kita mengakui lemahnya kita. Yang kedua, kita mengakui kayanya Allah. Nah, komplit sudah itu. Jadi dengan doa itu ada dua pengakuan yang secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Bahwa kita ini kada mampu, lalu berdoa. Yang kedua, Allah Maha Kaya. Lalu kita minta kepadanya. Nah, disitulah rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu. Bukan supaya dijadikan sebab doa itu untuk mencapai tujuan, untuk meminta-minta sesuatu kepada Allah. Bukan itu rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanya ada hadis yang menyatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ibadah kan banyak, ada sembahyang, ada baca Quran, ada zikir. Tapi kalau doa itu mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, intinya ibadah. Karena dengan doa itu kita mengakui dua hal tadi. Satu, kita lemah, kita hina, kita tidak berdaya. Yang kedua, kita mengakui Allah Maha Kuat, Maha Kaya, dan segala-galanya. Nah, itu rahasianya doa. Para muhibbin rahimakumullah. Fahadha fahmul arifina billahi ta'ala wa haluhum. Nah, inilah pahamnya orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Dan demikianlah keadaan mereka itu. Orang yang ma'rifat itu berdoanya kada memandang kabul kadanya. Kada memandang kabul ka doa aku kada ka. Kada itu yang mereka pandang. Yang mereka pandang bahwa dengan berdoa itu mereka adalah sudah mengagungkan Allah dan mengakui kehinaan dirinya. Fal arifu billah la yanqati'u su'aluhu ila Allah ta'ala wa in a'tahu matlubah. Orang yang ma'rifat dengan Allah itu tidak putus permintaannya kepada Allah sekalipun Allah berikan yang dituntutnya. Walaupun Allah sudah memberikan apa yang mereka doa itu, tetap mereka minta. Misalnya mereka minta Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau sihat dan afiat. Diberi Tuhan sihat dan afiat. Kalau mereka ampih minta itu kada, tetap mereka minta. Tetap mereka minta, walaupun sudah sihat, walaupun sudah gagah, sudah kuat, tetap mereka minta Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyah. Kada mau istirahat, kada mau berhenti. Nah, lain hal dengan orang-orang yang tidak ma'rifat kepada Allah. Mereka itu begitu Allah beri, ampihnya berdoa. Orang banyak bisi hutang,
Berdoa lawan tu, ya Allah lunasi hutang hamba, lunasi hutang. Tiap malam berdoa, hutangnya lunasannya kada berdoa lagi lawan itu. Karena dia menganggap doa itu sebab, sebab untuk diberi oleh Allah. Jadi orang arif itu kalau minta kepada Allah, ya Allah berilah hamba rezeki. Nah ini bukan pemberian rezeki itu yang ditujunya. Yang ditujunya tadi ialah menampakkan dia ini perlu kepada Allah. Allah maha kaya. Itu yang isinya. Andai kata dia diberi Allah rezeki yang luas, tetap ia minta. Ya Allah minta kepada engkau rezeki, minta berkah rezeki. Nah tetap minta rezeki kepada Allah. Jadi kada berhenti permintaannya walaupun Allah sudah memberi apa yang mereka minta itu. Wala yafriqu bainal i'ta wal man'i, mereka tidak membedakan antara diberi dan tidak diberi. Diberi tetap minta, kada diberi Allah tetap minta. Li'anna qasdahum bid-du'a izharul ubudiyah wa qiyamu haqqir rububiyah. Karena tujuannya berdoa orang arif itu menampakkan kehambaannya dan mendirikan hak ketuhanan. Jadi bukan hasil yang dituju itu. Fayakunu abdan lillah fil ahwal kulliha kama anna Allah rabbah fil ahwal kama anna Allah rabbuhu fil ahwal kulliha. Maka jadilah orang arif itu hamba Allah pada seluruh keadaan sebagaimana Allah itu Tuhannya pada seluruh keadaan. Jadi inya dalam keadaan sakit hamba Allah, dalam keadaan sihat hamba Allah, dalam keadaan kaya hamba Allah, dalam keadaan miskin hamba Allah. Dan Allah itu waktu inya kaya Allah Tuhannya, waktu inya miskin Allah juga Tuhannya. Jadi lain lawan orang yang bukan arif, orang yang bukan ma'rifat itu. Kadang-kadang orang yang belum ada ma'rifat itu mereka bertuhan Allah hanya waktu sengsara. Waktu sengsara Tuhannya Allah. Waktu inya lapang bahagia Tuhannya kada Allah lagi. Dan buktinya mereka kada berdoa lagi kepada Allah kalau sudah dapat apa yang mereka minta. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi faidatud du'a indal arifin, faidahnya doa itu menurut orang-orang arifin kismani, ada dua macam. Al awwalu yang pertama imtisalu amrillahi ta'ala bid du'a, menjunjung perintah Allah dengan doa. Dalam Quran banyak ayat nyuruh berdoalah kamu. Nah, faidahnya doa satu, kita dapat menjunjung perintah Allah. Wasani yang kedua, tazyinul jawarihi zahira bil ibadah, memperhiasi anggota zahir dengan ibadah. Lianna doa, karena doa itu minal ibadah, daripada ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi rahasia doa yang tadi sudah, untuk mengakui bahwa lemah dan mengakui Allah itu maha kuat. Itu rahasia doa. Kalau faidah doa, satu menjunjung perintah Allah, yang kedua memperhiasi anggota tubuh yang zahir dengan ibadah. Kan doa itu zikir Allahumma, kan tuh ibadah tuh Allahumma. Kita mengangkat tangan tuh sunat juga, ibadah juga. Jadi dengan doa kita hiasi tubuh kita dengan ibadah dan kita junjung perintah Allah. Jadi kada ada urusan nang kabul kada kabul itu, mereka kada mengharapkan itu, kada mengkasat itu kada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kada mau bosan berdoa. Sudah bertahun-tahun mendoakan kada baik juga ampiha. Nah, karenanya menganggap doa itu sebab, Banyak kita yang berprinsip, beriktikad macam itu. Ada yang berdoa kada pina kabul, ganti pulang doa. Ya sama aja juga doa itu. Tuhannya ya Allah, doanya nang mana kan yang dibaca. Ada
Ada doa Allahumma inni as'aluka ini. Sudah berapa bulan memerintahkan itu, tapi nak ada perubahan. Gantikan pun doa yang lain, ada kan yang tak kuat lagi. Sama aja doa itu. Tuhannya ya Allah juga. Tergantung kita nang berdoa ini. Tergantung kita berdoa. Jadi jangan mengharapkan, jangan menuju doa itu minta agar diberi apa yang diminta, jangan itu. Kalau kayak itu kita kada paham ngarannya. Allah tuh maha tahu dengan kebutuhan kita. Tahu benar Tuhan apa yang kita perlukan. Tahu benar Tuhan apa yang kita perlu, tahu benar. Walaupun kita kada berdoa pun hendak memberi, diberinya. Cuma doa ini hanya maulah gawian kita supaya dapat pahala. Nah itu. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu an, la yakun hammuka bi du'aika al-zufra bi qada'i hajatik fatakuna mahjuba wal yakun hammuka munajata maulak. Nah, janganlah keinginan engkau dengan doa itu, janganlah keinginan engkau dengan doa engkau itu mendapatkan dengan tunainya hajat engkau. Jangan. Maka engkau terdinding daripada Allah itu. Hendaklah himmah engkau, maksud tujuan engkau dengan doa itu munajata maulak, munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan lagi kita beranggapan bahwa sebab doa ini, sebab doa ini, kada usah lagi itu. Pokoknya kita berdoa setiap waktu berdoa, tujuan kita yang tadi. Wa amma awamun nas ya'taqidun anna du'a sababun fi tahsili muradihim min Allah Ta'ala. Adapun manusia yang awam yang belum diberi Allah hidayah ma'rifah, mereka mengiktikadkan, mereka menganggap bahwa doa itu satu sebab pada menghasilkan tujuan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang awam. Orang awam memang kayak itu anggapannya. Doa itu dijadikannya sebab untuk mencapai tujuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayurakhasu lahum ma la yurakhasu lahum. Memang orang awam kada jadi masalah macam itu. Lain hal orang yang arif. Kalau orang arif itu diturunkan derajatnya di sisi Allah. Kalau orang ini sudah diberi Allah ma'rifat, sudah punya kedudukan tinggi terhadap Allah, berdoa, maulah doa itu sebagai sebab, nah ini diturunkan Allah orang arif ini kedudukannya. Karena dianggap Tuhan kada mengerti lagi ini dengan tujuan doa. Nah kalau orang awam menjadikan doa sebagai sebab, itu masih dibolehkan bagi mereka. Menjadi orang awam sebab doa ini aku menjadi sugih ini. Nah itu ada bapaknya orang awam, kada jadi masalah. Bayurakhasu lahum ma la yurakhasu lahum. Nah dibolehkan bagi orang awam itu sesuatu yang tidak dibolehkan bagi orang arifin. Lakin tetapi orang awam tadi dibolehkan inya menganggap doa itu sebagai sebab, tetapi bimuraati syurutihi wa adabihi, tetap dia dituntut untuk menjaga syarat-syarat doa dan adab-adab doa. Jadi orang awam walaupun dibolehkan inya menganggap doa sebagai sebab untuk mencapai tujuannya kepada Allah, tapi tetap orang awam itu dituntut menjaga syarat-syarat doa dan adab-adab doa. Nah, apa syarat-syarat doa itu? Antara lain an la yas'alallah ma yamtani'u aqlan wa syar'a. Bahwa dia tidak minta kepada Allah yang tertegah pada akal dan syara. Jangan minta lawan Tuhan nang akal kada menerima. Jangan minta. Misalnya seperti ka inzalil maidah minas sama. Seperti minta ya Allah
ya Allah turunkan makanan dari langit kayak Siti Maryam. Nah, jaka wali ayuh berdoa kayak itu kada bapak. Emang orang awam itu kada boleh berdoa. Nah, atau jangan berdoa kepada Allah yang dilarang menurut syara. Seperti apa? Kasu'alihil maghfirah lil kufar, memintakan ampunan bagi orang kafir, jangan. Itu kada boleh. Orang kafir disambat almarhum, itu kada boleh. Ada yang mengatakan kafir tuh. Ada yang mengatakan kafir kalau kita mendoakan orang kafir dapat rahmat. Kan almarhum itu yang dirahmati artinya. Telah berpulang ke rahmatullah orang kafir. Nah, itu kada masuk dalam syarat doa. Jadi walaupun orang awam mereka dibolehkan menjadikan doa sebagai sebab, tapi tetap dituntut menjaga syarat doa. Syarat doa dan adab-adab doa itu. Wamin adabihi, setengah daripada adab doa, ayyas Allah Ta'ala ma amarallah bisu'alih. Setengah adab doa bahwa dia minta kepada Allah akan sesuatu yang Allah suruh memintanya. Nah itu beradab ngarannya. Allah menyuruh kita minta ini kepada Allah. Nah kita lakukan, nah itu beradab. Beradab. Jangan minta kepada Allah nang kada disuruh Allah minta itu. Itu kada beradab ngarannya. Dalam Quran adalah Allah menyuruh kita berdoa jadi orang sugih, kada ada. Nah jadi kita jangan berdoa ya Allah jadikanlah hamba orang sugih, jangan. Allah kada ada nyuruh itu. Atau misalnya Allah kada ada nyuruh agar kita dalam dunia ini mempunyai jabatan kedudukan, kada ada juga. Jadi jangan berdoa ya Allah jadikanlah hamba ini bupati, jangan juga artinya, atau pembakal atau apa. Allah kada nyuruh itu. Nah nang kita minta kepada Allah yang Allah suruh kita minta, itu ngarannya beradab lawan Allah. Kayak kita juga misalnya memasani orang, ika mau nak minta minyak gas lawan aku, nak minta beras lawan aku, hendak minta obat lawan aku. Nah, datang kita ke wadahnya, minta pang minyak gas, nah dibarinya. Minta pang kita obat dibari. Ini disuruhnya minta itu. Nah kalau kita minta nang lain pada itu, nah itu bisa kada dibarinya dan kada bertata kerama. Ini sudah madahkan kalau minta lawan aku ini yang diminta, minta nang kada disuruhnya. Nah, jadi beradab dalam doa itu bahwa kita minta kepada Allah, minta yang disuruh Allah memintanya. Contohnya banyak, kasu'ali dukhulil jannah, minta masuk surga. Nah itu disuruh Allah kita. Wan najah minan nar, selamat dari neraka, disuruh Allah minta itu. Wal maghfirah, minta ampunan. Banyak benar Allah menyuruh beberapa kali agar kita minta ampun. Wasabatil iman, tetapnya iman. Nah itu kita minta tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah kita minta kepada Allah hal-hal seperti itu beradab ngarannya, karena memang disuruh minta itu. Atau Allah kasual bil khair indallah. Allah kada dapat nyuruh kita minta itu kada ada. Allah kada ada nyuruh agar kita minta panjang umur, tidak. Dalam Quran itu pinanya, kita hendak minta panjang umur, ayuha, tapi ditambahi, ditaklik, digantung dengan kebaikan. Nah, ya Allah panjangkanlah umur hamba untuk berbuat taat kepada Engkau. Nah tambahin itunya. Ya Allah panjangkanlah umur hamba untuk memperbanyak amal ibadah kepada Engkau. Ya Allah berilah hamba rezeki yang luas untuk beribadah kepada Engkau. Nah itu ayo aja minta macam itu, cuma tambahi dengan kebaikan.
Atau misalnya kita minta kepada Allah sesuatu ditambah jika itu membawa kebaikan kepada hamba. Ulah anak calon jadi pembakal, ayo aja minta ya Allah, mudahan hamba isuk manang jadi pembakal. Nah amunnya baik lawan ulun, mengkada biar kalah kada bapak. Nah itu bagus benar. Katujubana Tuhan meminta kayak itu. Ini kada sampai yang taat semua supaya manang aja. Sampai yang taat supaya manang sok pemilihan, supaya manang. Mestinya manang jika itu membawa kebaikan. Nah itu tambahi itunya. Allah ketujuh tuh, itu beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadikanlah hamba seorang pejabat ini jika itu membawa kebaikan bagi hamba. Ayo ya, itu digantungkan dengan kebaikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-166 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita berdoa kepada Allah. Tujuannya adalah untuk menampakkan kelemahan kita, mengakui bahwa Allah itu maha kaya, maha kuat dan sebagainya. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah itu untuk menjunjung perintah Allah dan memperhiasi tubuh kita dengan ibadah. Urusan kabul kada kabul itu jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Kabul kada jangan dipikirkan itunya. Pokoknya kita berdoa ini menjunjung perintah Allah, memperhiasi tubuh dengan ibadah, mengakui Allah itu maha agung, maha kaya, dan seorang ini lemah yang hina, ada berdaya. Sudah. Dengan demikian kita menjadi orang yang paham dengan rahasia Allah menyuruh kita untuk berdoa itu. Nah selanjutnya hikmah yang ke-167 insyaallah ta'ala. Dari Al-Hikam, qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Kaifa yakunu talabuka lahiq sababan fi ata'ihi sabiq. Artinya bagaimanakah tuntutan engkau yang datangnya menyusul kemudian menjadi sebab pada pemberian Allah yang sudah ditentukan sejak dahulu kala. Dalam hikmah ini Imam Ahmad ibnu Athaillah menjelaskan tentang alasan kenapa kita jangan mengiktikadkan, jangan menganggap bahwa doa itu adalah sebab bagi suatu keberhasilan. Dalam hikmah yang sebelum ini beliau menyatakan janganlah menganggap bahwa doa kita itu menjadi sebab untuk suatu keberhasilan. Jangan mengiktikadkan bahwa doa itu menyebabkan kita terhindar dari kemudaratan. Kalau kita berdoa, maka doa itu adalah menjunjung perintah Allah. Dan kalau kita berdoa hanya adalah untuk menampakkan bahwa kita ini memerlukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam hikmah ini beliau menjelaskan alasannya. Innal ata'a alladhi yatafaddalu Allahu bihi 'alal insan qaddarahu Allahu ta'ala fil azal. Bahwa pemberian yang Allah anugerahkan dengan pemberian itu atas manusia, itu sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan pada masa dahulu kala, sebelum adanya alam semesta ini. Sudah ditentukan oleh Allah. Belum adanya kita ini, belum adanya dunia ini, belum adanya alam semesta ini, Allah sudah menentukan. Allah menentukan
mentakdirkan Fulan bin Fulan akan dapat keberhasilan, baik dia berdoa atau dia tidak berdoa, dan aku takdirkan dia berdoa. Nah, Fulan bin Fulan kutakdirkan dapat keberhasilan, baik dia berdoa atau tidak berdoa, dan kutakdirkan dia tidak berdoa. Fulan bin Fulan telah kutentukan bahwa dia pada hari Senin terhindar dari bala musibah, baik dia berdoa atau tidak berdoa, dan kutakdirkan dia berdoa. Fulan bin Fulan pada hari Senin terhindar dari bala, baik dia berdoa atau tidak berdoa, dan kutakdirkan tidak berdoa. Nah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ada kita fil azal, pada masa dahulu kala. Belum ada alam semesta ini. Nah, qala Allah Ta'ala, firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Dengan takdir, apapun yang terjadi, baik kecil ataupun besar, tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, padu'aul insan allahiqul yawma fi alamid dunya, maka doa manusia yang menyusul sekarang di alam dunia, la yasluhu ayyakuna sababan, tidaklah patut doa sekarang ini menjadi sebab lima qadahu wa qaddarah, bagi sesuatu yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah, min i'ta'ihi fil azal, daripada memberikannya Allah di masa yang dahulu. Itu Allah sudah menentukan sebelum ada kita akan dapat ini. Sudah ditentukan oleh Allah, kita akan dapat sesuatu. Kitanya belum ada, apalagi doa kita. Dunia belum ada, apalagi ada kita. Nah, sekarang kita berdoa, ya Allah, berikanlah hamba ini, diberi oleh Allah. Itu sudah terdahulu Allah menentukan. Maulah doa yang baru sekarang ini jadi sebab terhadap yang telah terdahulu. Umpamanya minum obat itu sebab sihat. Contohnya, maulah sihat berdahulu hanya minum obat. Ada mau sihat berdahulu hanya minum obat. Obat ini kan sebab. Sihat itu musabbab. Maulah sihat berdahulu hanya minum obat. Kan kada masuk akal. Minum obat dahulu itu sebab hanyar adanya sihat. Nah, Allah sudah menentukan kita akan dapat ini. Nah, kita berdoa kakadaka sudah menentukan dapat ini. Nah, sekarang kita berdoa ternyata dapat. Nah, jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa dapat sesuatu itu adalah sebab doa kita. Jangan. Sebab sebelum kita berdoa itu Allah sudah dahulu kala menentukan kita bakal dapat yang demikian itu. Nah, jadi doa manusia yang sekarang ini di alam dunia ini tidak patut dia menjadi sebab bagi sesuatu yang telah ditakdirkan Allah dari memberinya pada masa yang dahulu itu. Lianna sabab, karena sabab itu muqaddamun alal musabbab, didahulukan atas musabbabnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu alasannya. Kenapa? Jangan beranggapan doa itu sebab untuk mendatangkan sesuatu. Doa itu menjadi sebab untuk terhindar dari sesuatu. Jangan beranggapan demikian.
Nah, karena itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita berdoa. Belum kita berdoa sudah ditentukan oleh Allah. Nah, faiza alimta, apabila engkau sudah tahu, annal qada wal qadar qad sabaqa, qada dan qadar itu sudah terdahulu daripada kitanya ini. Birizkika, dengan rezeki engkau sudah, wa ajalika, umur engkau sudah, wa annahu qad sabaqat kismatuka wujudaka, dan telah terdahulu pembagian engkau daripada adanya engkau. Famadza tatlubu minallahi ta'ala, maka apa yang kamu tuntut dari Allah? Apalagi yang mesti kita doa kepada Allah? Kalau kita sudah tahu, kalau kita ini sudah yakin bahwa rezeki kita ditentukan Allah, umur kita ditentukan Allah, bagian-bagian kita ditetapkan oleh Allah sebelum ada kita. Nah, kalau sudah tahu itu, buat apa kita minta kepada Allah? Buat apa kita menuntut kepada Allah? Wa iza talabta fakaifa yakunu talabuka sababa. Kalaupun engkau menuntut juga kepada Allah, bagaimana tuntutan engkau itu menjadi sebab bi ataihi sabik, pada pemberian Allah yang terdahulu. Kalau kita minta juga kepada Allah, maulah permintaan kita ini menjadi sebab datangnya yang kita minta itu. Idz qad sabaqa minhul ata, karena sudah terdahulu dari Allah pemberian, qabla ayyakuna min qad talab, sebelum ada daripada engkau doa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini tadi diulangi lagi supaya lebih jelasnya. Allah itu sudah menentukan kita, Fulan bin Fulan dapat rezeki 1 juta rupiah, baik dia berdoa atau kada berdoa, dan aku takdirkan dia berdoa. Lalu kita hari ini berdoa dapat 1 juta, maulah sebab kita berdoa kita dapat 1 juta? Kada mau. Kenapa? Allah sudah terdahulu menentukan daripada doa kita itu. Fulan bin Fulan hari ini dapat 1 juta, baik inya berdoa atau kada berdoa, dan kutakdirkan dia kada berdoa, ya dapat juga 1 juta itu. Nah, jadi doa itu jangan sekali-kali dianggap sebab yang bisa merubah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasabata, maka sabitlah anna sirra amrillah ibadahu bid-du'a izharul ubudiyah wa qiyamu haqqir rububiyah la sababul atiyah. Maka sabitlah bahwa rahasia Allah menyuruh kita berdoa itu hanya untuk menampakkan kehambaan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita, dan mendirikan hak ketuhanan kita. Itu aja rahasianya. Bukan Allah menyuruh berdoa itu sebab untuk diberi. Bukan Allah menyuruh kita berdoa itu agar kita diberi, kada. Karena apa? Karena itu sudah dahulu kala ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Quran banyak ayat, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Nah, rahasianya kenapa Allah menyuruh minta, menyuruh berdoa itu agar kita sadar bahwa kita ini hamba. Agar kita sadar kita ini kada mampu. Agar kita sadar bahwa Allah itu bisa. Allah itu kaya. Nah, itu maksud Allah menyuruh kita berdoa itu. Bukan maksud Allah menyuruh kita berdoa itu untuk merubah apa yang dikehendaki, yang telah dikehendaki Allah. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya.
Nah, maka sabitlah bahwa rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu agar kita mengakui bahwa kita ini lemah. Tuhan kita maha kuat. Kita fakir, Tuhan maha kaya. Bukanlah Allah menyuruh kita berdoa itu untuk dijadikan sebab pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wali ajlihi, karena itulah da'al arif ilallah ta'ala wa rafa'a yadayhi wa basata kaffayhi bilang kita sawa'un a'atahu Allah aw lam yu'tih istajabalah am lam yastajib. Oleh karena itu orang arif, orang yang mengerti tentang ini, mereka berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, membuka telapak tangan tanpa hentinya. Baik diberi Allah atau tidak diberi Allah, baik diijabah oleh Allah atau tidak diijabah oleh Allah, tetap mereka berdoa kepada Allah. Karena tujuan mereka berdoa bukan untuk pemberian itu. Tujuan mereka berdoa bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Tetapi tujuan mereka berdoa itu adalah menjunjung perintah Allah. Nah, berdoa itu adalah untuk menampakkan kehinaan mereka, menampakkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, padahal kita sudah merasa tahu aja diri kita ini lemah. Diri kita ini lemah, diri kita ini fakir, tahu aja kita. Nah, cuma Allah tuh ingin agar dinampakkan. Bagaimana cara menampakkan kelemahan kita? Minta. Nah, bila kita minta, itu berarti menampakkan akan kelemahan kita. Nah, banyak orang yang fakir, banyak orang yang miskin, tapi dia menahan diri, kadang mau minta lawan kawannya. Padahal fakir, inya miskin, tapi inya kadang hendak minta bantu kepada kawannya, kepada saudaranya. Inya mengakui dirinya lemah, tapi inya kadang hendak menampakkan kelemahannya kepada saudaranya, ditahannya. Nah, terhadap Allah kada suka. Terhadap Allah tuh dinampakkan kelemahan kita di hadapan Allah, dinampakkan keagungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang Allah suka daripada hambanya ini. Para muhibbin rahimakumullah, jadi orang arif itu motivasi. Nah, motivasi mereka berdoa itu bukan hendak dikabulkan sesuatu doa itu. Motivasi mereka berdoa itu adalah ibadah. Jadi kabul kah, kada merubah hati mereka, karena bukan itu motivasinya. Misalnya, ini seorang arif berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ada hutang, maka lunaskanlah hutang hamba. Motivasi mereka berdoa seperti itu bukan minta lunasi hutang kepada Allah, karena itu sudah ada takdirnya. Yang mereka itu terdorong berdoa seperti itu untuk menampakkan ketidakberdayaan mereka melunasi hutang, menampakkan kepada Allah ketidakmampuan mereka untuk membayar hutangnya. Lalu mereka minta kepada Allah. Perkara kabul kada jadi masalah, kada kabul kada jadi masalah. Yang penting mereka sudah menjunjung perintah Allah untuk berdoa itu. Nang payah itu kalau kita motivasinya kabul, motivasinya itu kabul, berdoa kada kabul lalu sakit hati kita. Jadi pikiran, kenapa aku kada sing kabulan doa? Nah, tujuannya doa itu untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Kalau kita motivasi berdoa itu menjunjung perintah Allah, menampakkan kehambaan kita kepada Allah, kabul kada jadi soal. Tetap hati kita utuh, hati kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan adanya demikian keyakinan kita bahwa doa ini bukan sebab Allah memberi, bukan sebab. Nah, lalu kita berdoa kepada Allah,
tujuannya ibadah, menjunjung perintah Allah, menampakkan kefakiran, berdoa aja. Kada kabul kita kada kecewa, kada kabul kita kada sakit hati, kabul pun kita kada gembira, kabul pun kada gembira. Nah itu kalau sudah kita memahami tentang rahasia daripada doa, sebuah doa itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, itu alasan pertama kenapa doa itu jangan dijadikan sebab sebuah keberhasilan, karena keberhasilan itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita berdoa. Nah, satu alasannya. Summa qalal imam, kemudian berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah bil hikmatis saminah wasitin, hikmah berikutnya 168, jalla hukmuhu fil azal ayyudafa ilal ilal. Maha besar ketetapan Allah untuk memberi pada masa yang dahulu kala, bahwa disandarkan kepada sebab. La yatasawwaru hukmullah, tidaklah terupa, mustahil artinya, tidak terupa itu mustahil. Mustahil ketetapan Allah untuk memberi pada masa azali disandarkan kepada sebab. Mustahil. Mustahil Allah itu menetapkan satu ketetapan ada sebab sebelumnya. Mustahil Allah menetapkan memberi kita karena ada sebab sebelumnya, itu mustahil. Li'anna Allah lahul iradatul mutlaqah wal masyiatun nabidhah, karena bagi Allah itu kehendak yang mutlak dan kehendak yang lulus. Allah kada berhajat kepada sebuah sebab untuk memberi, untuk mencegah, untuk mencipta. Nah, Allah kada berhajat kepada sebab untuk memberi kita, untuk mencegah, untuk mencipta. Allah kada berhajat kepada sebuah sebab. Itu wajib kita i'tikadkan. Wajib kita i'tikadkan bahwa Allah itu mencipta sesuatu, memberi sesuatu, mustahil berhajat kepada sebab. Kalau berhajat kepada sebab berarti Allah ada ketergantungan dengan sebab. Maha suci Allah daripada tergantung dengan sesuatu. Nah, qala Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah berfirman, Allah mencipta segala sesuatu. Wa qala Ta'ala, wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmih. Allah menghukumkan, memutuskan sesuatu dan tidak ada yang mempengaruhi bagi hukum Allah. Allah menghukum ini, menetapkan sesuatu, tidak terpengaruh dengan siapa juga pun. Tidak terpengaruh. Kalau kita beranggapan bahwa kita berdoa kalau diberi Tuhan, berarti kita kau mempengaruhi Allah. Luar biasa hebatnya. Yang berdoa terus pang, jadi diberi Tuhan. Nah seolah-olah doa kita ini bisa mempengaruhi Allah. Allah itu kan bisa dipengaruhi. Allah memberi tanpa pengaruh siapa juga pun. Allah memberi tanpa sebab siapa juga pun. Karena bagi Allah itu al-masyiatun nabidhah, kehendak yang lulus. Apa yang dikehendaki Tuhan lulus, ada perlu ada sebab. Nah ini alasan kedua, kenapa kita jangan mengiktikadkan doa itu dijadikan sebab untuk sebuah keberhasilan. Jangan demikian. Kalau kita mengiktikadkan bahwa doa itu sebab bagi suatu keberhasilan, berarti kita bisa mempengaruhi Allah. Nah, sedangkan Allah itu maha suci daripada dipengaruhi oleh siapa jua pun. Para muhibbin rahimakumullah, law sahha ayyakuna talabul abdi min rabbih sababan li ata'illah wastijabati lakanat ahkamullah idzan khadi'atan lil asbab. Andai kata boleh bahwa
doa seorang hamba itu menjadi sebab bagi pemberian Allah, niscaya ketetapan Allah itu tunduk bagi sebab. Kalau doa ini sebab bagi Allah memberi kita, berarti ketentuan Allah tunduk kepada sebab. Nah, wala kana talabul abdi mu'assiran fil ata, niscaya adalah doa seorang hamba itu memberi bekas pada pemberian. Alladzi yanaluhu minallah, yang dia capai dari Allah. Wa idzan lakanat iradatullah masyubatan bil qasar, kalau demikian berarti kehendak Allah itu cedera. Kehendak Allah berarti kada lulus, karena bisa dipengaruhi oleh doa seorang hamba. Ta'ala Allah azza wa jalla an dzalik, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini sebenarnya sesuatu yang terjadi kebiasaan kita dan kita anggap intim, padahal ini merusak akidah kita. Kalau misalnya di lisan kita aja, di mulut kita aja, berdoa rancak gitu diberi Tuhan. Ya almun di mulut saja itu yang mungkin kada terlalu bermasalah. Kalau di mulut saja kada sampai ke hati, mungkin itu kada terlalu dipermasalahkan. Yang khawatirnya kalau sampai ke hati, nyarancak berdoa diberi Tuhan juga. Nah itu bahaya. Kenapa? Karena ini bisa menganggap mempengaruhi Allah. Seolah-olah Allah itu terpengaruh dengan doa kita sehingga memberi apa yang kita mau. Nah itu bisa mengakibatkan syirik. Ini membahayakan. Nah jadi ini ucapan-ucapan kita sehari-hari, kadang-kadang banyak berdoa nyaman sugih. Nah seolah-olah doa itu sebab bagi sugihnya seseorang. Banyak berdoa nyaman sihat. Seolah-olah doa itu yang bisa membuat sihat seseorang. Nah ini ucapan ini kalau sampai ke hati-hati, nah itu membahayakan i'tikad atau akidah seseorang. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa kita berdoa kepada Allah itu, nah ada 4 hal yang disebutkan dahulu. Satu, kita berdoa kepada Allah itu kenapa? Karena kita ini kada berdaya, minta aja kepada Allah. Allah maha kaya, Allah maha kuat. Nah, yang kedua, kita berdoa ini disuruh oleh Allah. Yang ketiga, kita berdoa ini adalah untuk memperhiasi tubuh kita dengan ibadah. Nah, itu aja berdoa dah. Masalah diberi Tuhan apa yang kita minta, kalau diberi Tuhan jangan dihiraukan, jangan jadi motivasi untuk berdoa. Kalau itu jadi motivasi berdoa, kena ampih berdoa. Ampih kita berdoa. Ya Allah, lunasiakan hutang hamba. Berbulan-bulan dah berdoa, kada kabul juga. Bisa ampih berdoa itu. Bisa ampih. Karena motivasinya supaya Allah melunasi hutang-hutangnya. Atau ya Allah lunasi hutang hamba. Begitu lunas bisa ampih juga berdoa. Yang ditujunya sudah dapat. Nah jadi kalau kita berdoa itu motivasinya ibadah, motivasinya menjunjung perintah Allah, nah, baik diberi atau kada diberi, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba. Nah, hak Allah kepada kita diminta. Hak Allah kepada kita agar kita minta kepadanya, kita mengagungkannya, kita memuliakannya, itu hak Allah yang ada pada diri kita. Nah, dengan berdoa itu kita melaksanakan hak-hak Tuhan yang ada pada diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita rubah kebiasaan kita yang seolah-olah selama ini kita berdoa itu untuk menghendaki berhasil kabul apa yang kita minta. Itulah durungan berdoa selama ini. Nah itu dirubah, bahwa kita berdoa ini untuk melaksanakan perintah Allah. Perkara diberi Allah, perkara kada diberinya itu urusan Allah. Tugas hamba adalah minta. Diberi kada diberi itu urusan Allah. Tugas kita minta.
Nah, dengan demikian doa kita akan menjadi bernilai sesuatu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.